Shalom jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan. Ini adalah saat yang paling indah dalam hidup kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menyembah di hadapan Tuhan. Meletakkan segala persembahan kita, pujian kita, penyembahan kita di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hati kami bersyukur, hati kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, pujian bagi-Mu Tuhan. Hanya segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa segala kerendahan hati kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala, mereka dihadapkan pada pilihan menyembah patung raja yang harus disembah, atau mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Mereka berkata, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku tidak akan tetap menyembah patung dari raja tersebut. Hidup kita perlu untuk bersama Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sekalipun Tuhan belum menolong kita, sekalipun jawaban itu seolah tidak ada, tetapi kita tetap akan memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada Allah lain yang layak kami sembah ya Tuhan selain Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, bersama Engkau Tuhan kami dapat melewati semua yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Yesus. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi
bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersamamu Tuhan. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang setia. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami ya Tuhan. teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, anugerah Tuhan yang sungguh besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar bagiku Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah-Mu besar bagi kami Yesus. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh karya-Mu ajaib dalam hidup kami Bapa. Mari bawa kami Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Oh, bawa kami bertemu muka dengan Engkau Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu ke dalam Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tuhan rindu untuk kami boleh mendekat lebih dalam lagi kepada Tuhan. Bawa kami ya Bapa erat dalam dekapan-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami. Hati kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Sungguh karya-Mu luar biasa bagi hidup kami ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, katakan Bapa. Bapa, inilah hati kami ya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Ubah kami ya Tuhan. Sentuh hidup kami Tuhan. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti amin. sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, sentuh kami. Oh Bapa, sentuh hati, ubah kami. Menjadi yang baru, Emas yang murni, Kau membentuk bejana hati. Oh Bapa, ajarku mengerti ajar kami Tuhan terus. yang selalu Ubah hidup kami Tuhan. air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi bawa hidup kita, katakan Bapa. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Yesus. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. oh bagai Tuhan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ubah hidup
Ajar kami Tuhan untuk terus mengasihi Engkau, mengasihi. Haleluya. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh melihat Tuhan, betapa kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah hidup kami ini Tuhan? Kau jadikan kami Tuhan ada di dalam rencana-Mu, di dalam pikiran-Mu, di dalam setiap apa yang dalam Tuhan hidup kami ada di tangan-Mu ya Bapa. Dengan apakah Tuhan kami membalas segala kebaikan-Mu? Dengan apakah Tuhan kami membalas segala kasih cinta-Mu dalam hidup kami ya Tuhan? Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Katakan dengan apa Tuhan? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Yesus? Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh,
kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang kami dapat naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena sungguh tidak cukup sekedar kata-kata yang dapat kami naikkan Tuhan. Membalas segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, Engkau Tuhan yang kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu, memuji menyembah Engkau. Tuhan, malam ini kami buka hati bagi firman Tuhan. Urapi setiap kami, layakkan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa. Ya, dan hari ini saudara kita percaya ya bahwa Tuhan yang senantiasa meneguhkan kita, memberikan kita kekuatan, bahkan menyertai. Kalau kita bisa melewati masa pandemi ini sampai hari ini sehat, tidak ada satu ya apapun kekurangan, bahkan mungkin ada masalah, persoalan yang kita hadapi, tapi penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Dan saya percaya semua proses Tuhan, semua yang kita alami mungkin tidak enak, itu adalah bagian dari pendewasaan iman kita. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Dan sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu ya. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu sudah lansia berumur 62 tahun dari Surabaya Bu. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan Bu. Saya bersyukur saya menemukan channel Ibu itu 1 tahun yang lalu ya. Saya selalu mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur di pagi hari. Memang terkadang bolong. Dulu sebelum menemukan channel Ibu, saya gampang bersungut-sungut. Ya, dan sekarang saya sudah banyak berubah, Bu. Terima kasih ya, puji Tuhan. Pada tanggal 5 Juli saya diizinkan Tuhan sakit batuk disertai hidung tersumbat. Lalu saya merasa badan saya greges ya. Greges itu seperti meriang ya, rasanya mau demam. Saya tidak bisa merasakan penciuman ya. Saya juga akhirnya melakukan ya isoman di rumah karena ada cucu saya ya, karena ada cucu saya yang masih kecil-kecil. Puji Tuhan, tanggal 11 saya sudah bisa mencium bau dan merasakan. Saya tidak henti-hentinya Bu mengucap syukur. Setelah 14 hari Tuhan mengizinkan anak dan menantu juga cucu semua positif. Saya berserah kepada Tuhan karena semua rumah sakit saat itu penuh. Ada satu rumah sakit yang bisa hanya memeriksa dan disuruh isoman saja. Setelah itu tetangga depan rumah kami meninggal suami istri. Saya hanya berserah, tetapi Bu menantu saya ya mungkin merasa takut sampai dia akhirnya sesak nafas, sampai harus pakai oksigen. Tetapi saya berserah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan itu luar biasa dan nyata Bu bagi saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena khotbah Ibu terus saya bisa mencari Tuhan dan datang sendiri kepada Tuhan. Apapun masalahmu, kata Ibu, datang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, khotbah-khotbah Ibu sangat menguatkan saya dan menjadikan saya semakin dewasa dalam iman. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Juga semua pelayanan Ibu semakin diberkati dan jiwa-jiwa yang bertobat. Maaf ya Bu kalau kesaksian saya panjang, bahkan saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih Ibu karena saya tidak bisa menyusun kata-kata. Sebenarnya banyak sekali kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati, puji Tuhan saudara ya. Kesaksian dari seorang ibu luar biasa, umur 62 tahun, terkena COVID dan akhirnya disusul anak, menantu serta cucu-cucunya. Ya, dan yang luar biasa saudara, ya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan ya perlindungan, bahkan ketika beberapa hari kemudian anaknya positif ya.
tetangga depan rumahnya suami istri meninggal karena COVID. Ya, saya percaya mati hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya, ya tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, biar kita semua terus berjaga-jaga, mempersiapkan hidup, memberi hidup yang kudus, hati yang suci, tidak ada kepahitan, tidak ada apapun. Ya, bahkan ibu tadi berkata, dulu sebelum menemukan khotbah-khotbah saya, ibu orangnya mudah bersungut-sungut. Tetapi sekarang Tuhan sudah banyak mengubah dan menolong ibu. Puji Tuhan, itulah yang terpenting. Perubahan karakter, ya, perubahan hidup itu yang Tuhan cari dari hidup kita. Karena itu saudara, ya, biarlah kita terus mau mencari Tuhan, biarlah kita terus mau menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari segala-galanya yang Tuhan mau itu adalah ketaatan kita. Seperti yang kita sudah belajar dari kisah bangsa Israel. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Saya percaya semua kita diberkati ya saudara ya, lewat kesaksian pada malam ini. Terima kasih Bu sekali lagi, Tuhan yang memberkati. Ya, tetap kuat, tetap setia Bu mencari Tuhan ya. Apapun saya percaya ya, ketika iman kita sudah bertumbuh, maka Dia Tuhan yang terus turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sudah sampai di Hosea pasal yang ke-9. Kemarin kita sudah selesai dengan Hosea pasal 8. Sekarang kita masuk pada Hosea pasal yang ke-9. Judul perikopnya di sana, tidak akan ada sukacita dalam pembuangan, ya. Lalu bangsa ini karena tidak mau taat, Tuhan akhirnya membawa mereka ke dalam pembuangan. Apa yang tidak pernah mereka sangka, ya itu akhirnya saudara ya terjadi. Ayat yang pertama, Hosea 9 berkata, janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorai seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah bersinah dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Ya, Tuhan berkata, jangan bersukacita, hai Israel. Ya, seperti bangsa-bangsa. Ketika seseorang itu hidup di dalam dosa, meninggalkan Tuhan, bahkan menyembah sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, maka dia pasti akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, sukacita kita hanya didapat ketika kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Makanya saya selalu berkata, bukan orang kaya yang berbahagia, tetapi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam kekudusan, tidak ada dosa di hati, tidak ada kepahitan, tidak ada amarah. Ya, kita bisa menikmati segala yang baik bukan karena kita kaya, ya, tetapi sekalipun kita pas-pasan waktu kita hidup dalam kebenaran, maka ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika orang hidup dalam pemberontakan, di dalam dosa, Tuhan berkata kepada bangsa itu, jangan bersukacita, hai Israel. Ya, jangan bersorak-sorai seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah bersinah dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan. Kita lihat di sini saudara, ya, tidak akan ada sukacita bagi orang-orang yang terus hidup dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Ayat yang kedua, tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka, saudara. Firman Tuhan berkata, ya, tempat pengirikan gandum, tempat pemerasan anggur ini berbicara tentang tempat panen, tempat mereka berusaha mendapatkan hasil dari setiap perkebunan apa yang mereka tanam. Tapi Tuhan berkata, di tempat pengirikan gandum, di tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Artinya apa? Mereka ada dalam keadaan terkutuk sehingga tanah pun tidak bisa menghasilkan. Ya, bahkan dikatakan anggur akan mengecewakan. Ya, tidak akan ada panen, tidak akan ada hasil, tidak akan ada berkat yang mengalir bagi orang yang terus hidup di dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Karena itu saudara, kalau hari ini kita merasa kita sudah meninggalkan Tuhan jauh, ayo kita kembali kepada Tuhan. Cintai Tuhan, kejar Dia, kejar perkenanannya. Ayat yang ketiga, bisa dikatakan, ya, mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis, sangat mengerikan. Mesir berbicara tentang perbudakan,
Tuhan ya membawa mereka kembali ke perbudakan ya, karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka tidak akan diam di tanah Tuhan, kata firman Tuhan. Dia kembali kepada perbudakan. Hari ini saudara, apa yang sedang memperbudak kita? Mungkin hari ini kita diperbudak oleh kekayaan uang, kita diperbudak oleh kepahitan yang terus menerus, kita diperbudak oleh iri hati, kita diperbudak oleh sakit hati, kita diperbudak oleh kepahitan. Jangan mau saudara, mari kita minta Tuhan bebaskan dan lepaskan. Jangan mau kembali ke Mesir, jangan mau hidup dalam kepahitan saudara. Ya, firman Tuhan berkata ayat yang ke-4, mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Wow, orang-orang yang hidup dalam dosa, bahkan apa yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak sudi menerima korban. Korban berbicara tentang persembahan. Ya, Tuhan tidak sudi menerima persembahan curahan mereka, anggur, korban-korban sembelihan mereka, kambing, lembu, ya tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang itu tidak menyenangkan hatinya. Saudara, apa yang menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini? Cuma satu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan uangmu, bukan kekayaanmu, bukan kepinteranmu, bukan karunia-karunia yang kita miliki, tapi satu yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu apa? Ketaatan dan hidup dalam pertobatan. Makanya firman Tuhan berkata berapa waktu lalu yang kita sudah baca, Tuhan bilang, aku lebih suka kepada kasih setia daripada korban-korban persembahanmu. Tuhan bilang, siapa yang meminta persembahanmu itu? Siapa yang tertarik dengan persembahanmu? Aku tertarik dengan hati yang bertobat, ketaatanmu ketika engkau mau hidup di dalam aku, kata Tuhan. Jadi saudara, Tuhan lebih tertarik kepada hidup yang bertobat daripada kepada persembahan. Mau berapa miliar pun saudara bawa ke gereja, ke rumah Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, itu tidak menyenangkan hati Tuhan ketika engkau mempersembahkannya dengan kehidupan di dalam dosa. Jadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu persembahan yang apa? Bukan soal banyak atau sedikitnya, tetapi dipersembahkan dari sikap hidup yang benar, hati yang benar, yang tertuju kepada Tuhan, saudara ya. Tuhan bilang, semua persembahan mereka tidak menyenangkan hatiku. Roti mereka itu seperti roti perkabungan, bahkan orang yang memakannya akan menjadi najis. Orang-orang yang terus hidup dalam dosa, bahkan orang yang di sekelilingnya akan ikut berdosa, saudara. Jangan pernah membawa ke rumahmu hasil dari dosa. Jangan beri makan kepada anak istrimu, hai suami-suami, upah dari dosa atau upah dari kejahatan. Mari kita menjadi orang yang menjadi berkat, karena hidup kita diberkati, sehingga dimanapun kita berada banyak orang akan diberkati. Ayat yang ke-5 di sana dikatakan, apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya, pada waktu hari raya Tuhan? Ayat 6, sebab walaupun mereka mengelakkan diri, kata Tuhan, dari permusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, ya, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sangat mengerikan, ya. Pengirikan mereka, ya, dikatakan ya akan dibuat sepi oleh Tuhan sehingga tidak ada lagi hasil. Ya, para pemimpin Israel itu terombang-ambing antara bersekutu dengan Mesir dan bersekutu dengan Asyur. Hosea berkata bahwa dua-duanya salah, memutuskan persekutuan dengan Asyur yang tidak bisa dipercaya dan pergi meminta bantuan kepada Mesir yang juga ya tidak bisa dipercaya. Itu tidak akan mencegah ya kehancuran Israel. Satu-satunya pengharapan mereka ialah hanya kembali kepada Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain. Makanya saudara, ayat yang ke-6 di sini dikatakan, Tuhan berfirman, ya, sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan Mesir dan mengumpulkan mereka, ya, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang mereka, ya.
Ketika orang menaruh pengharapannya bukan kepada Allah, firman Tuhan berkata terkutuklah mereka, saudara ya. Ayat yang ke-7, sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhanmu, kata Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, saudara, di sini, pada saat Israel itu mulai mengalami berbagai akibat dari dosa mereka, ia tidak lagi mendengarkan utusan-utusan Allah. Ya, dengan tidak mau mendengarkan kebenaran dari nabi-nabi yang jelas memberitahukan kebenaran tentang dosa-dosa mereka, ya, berarti bangsa itu tidak mendengar peringatan-peringatan Allah tentang apa yang akan segera terjadi. Saudara, ya, makanya firman Tuhan di sini berkata, ya, sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh, adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhanmu. Ya, bahkan saudara, ketika juga nabi-nabi sudah tidak lagi berbicara tentang kebenaran, ya, mereka juga menjadi seperti orang gila yang sudah kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya. Bagaimana saudara akhirnya mereka ikut bersekutu dengan dosa dan memilih meninggalkan Allah. Mari kita mulai fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mulai menaruh prioritas kepada firman yang murni, yaitu tentang pertobatan. Mengejar pertobatan terus setiap saat, setiap hari. Ya, sehingga kita tidak terlalu sibuk mengurus kapan mau kiamat, kapan mau gini, kapan mau gitu. Bagian kita hanya mengejar perkenanan Tuhan, ya, sehingga tidak mendatangkan celah dan tidak mendatangkan, ya, kutuk, saudara. Mari kita mulai mencari firman Tuhan yang murni dalam hidup ini. Ayat yang ke-8, Efraim umat Allahku sedang mengintai nabi, jerat perangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya. Bahkan mereka menganggap, ya, apa yang dikatakan Tuhan itu tidak lagi berarti. Bahkan mereka mau menghadang para nabi yang benar-benar menyampaikan firman Tuhan. Ada orang-orang yang tidak suka mendengar firman yang murni itu diberitakan. Mereka memasang jerat bagi nabi, saudara. Ayat 9 dikatakan, busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Saudara, satu pasangan mampir untuk bermalam di Gibea. Apa tentang Gibea yang Tuhan maksudkan di sini? Ya, satu pasangan mampir untuk bermalam di Gibea ketika beberapa orang jahat datang mengepung rumah itu dan menuntut agar laki-laki itu keluar supaya mereka dapat berhubungan seks dengan dia. Sebaliknya orang laki-laki tersebut memberikan gundiknya itu kepada mereka. Mereka akhirnya memperkosa dan melakukan kekejaman terhadap perempuan itu sepanjang malam dan kemudian meninggalkan dia tergeletak mati di ambang pintu. Ini ada di Hakim-Hakim 19 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Tindakan mengerikan itu menunjukkan betapa dalamnya bangsa itu sudah tenggelam dalam kejahatan. Gibea akhirnya dibinasakan karena kejahatannya. Ada di Hakim-Hakim 20. Tetapi Hosea mengatakan bahwa seluruh bangsa itu sekarang sama jahatnya seperti kota tersebut. Bagaimana kota itu tidak bisa luput dari hukuman, bangsa itu juga tidak akan luput. Ketika kita membaca di sini ada tentang Gibea, ya, Tuhan mengingatkan kembali bahwa dosa dan kesalahan mereka itu diingat oleh Tuhan dan akhirnya mereka dihukum karena dosa itu. Ya, apa yang terjadi di Gibea itu ada di Hakim-Hakim 19 dan Hakim-Hakim 20. Betapa jahat kota itu sehingga Tuhan akhirnya murka terhadap mereka. Mari kita belajar, saudara, untuk terus hidup mencari Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga apapun yang kita perbuat mendatangkan perkenanan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat peringatan-peringatan-Mu, hukum-hukum-Mu. Bawa kami untuk terus belajar taat, bawa kami untuk terus belajar setia, bawa kami untuk terus belajar takut akan Tuhan, mengejar
apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Misbah Doa yang terus setia mencari Engkau. Diberkati rumah tangga mereka, suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam kekudusan dan mengejar perkenanan Tuhan. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami percaya ketika kami menghormati Tuhan, menjaga kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan, maka kami akan bersuka cita, akan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Tuhan menyertai, memberkati para single parent. Tuhan memberkati juga setiap mereka yang sakit hari-hari ini, sedang terbaring di ranjang, di rumah sakit atau di rumah. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, terutama kesembuhan secara jiwa terjadi, sehingga tidak ada amarah, kekecewaan, keputusasaan atau apapun yang menyalahkan Tuhan, tetapi ada damai, sejahtera dan sukacita karena kami mengerti rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Kami berdoa kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan, dan hari ini kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Engkau memberkati Bapa, bahkan setiap mereka yang berkekurangan Tuhan mencukupi. Setiap mereka yang terikat dengan semua hal-hal tidak berkenan, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mencengkeram jiwa setiap mereka, mungkin itu keluarga kami, anak kami, orang tua kami rebut jiwa mereka dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati dan menyertai. Bapak, biarlah anugerah-Mu, kasih perkenananmu senantiasa turun atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati juga seluruh bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Ya, selain Indonesia juga Tuhan memberkati Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Terjadi hujan pertobatan, semuanya bertobat berbalik kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terutama di masa pandemi ini, biarlah Bapa membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh tim medis yang ada, terus boleh bekerja dan boleh sungguh-sungguh ada Tuhan di garis terdepan. Kami percaya Tuhan yang turut bekerja. Terima kasih kalau semua kasus corona semakin menurun, kami tahu karena Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa. Apapun persoalan pergumulan kami percaya Tuhan sedang mendewasakan iman kami. Bahkan kami akan terus melihat pembelaan dan campur tangan Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Apapun masalah kami bersyukur, dan kami mau Tuhan menjalani setiap proses pendewasaan itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala hal yang baik. Mari buka hati dan tangan kita, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, mari katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, tetap bersuka cita, dan God bless you.